Serangan ini adalah salah satu yang akan aku lepaskan di tempat Yuner. Qianbei perlahan mengangkat tangannya dan cahaya merah menyala darinya. Seketika, Xia Cuxue merasakan sensasi lembut dan lembab di pipinya. Dia mengangkat bulu matanya saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Aku mohon, biarkan aku. Sebelum dia bisa mengucapkan suku kata terakhir, sinar cahaya merah lain melesat ke arahnya. Pada saat itu dia merasakan sakit yang membakar di matanya dan cahaya di depannya benar-benar menghilang ke dalam kegelapan yang gelap gulita. Xia Cuxue menjerit menyayat hati. Tangan kecilnya menggenggam matanya yang berdarah saat tubuhnya merosot ke tanah dan meringkuk menjadi bola kesakitan. Serangan ini adalah harga untuk menatapku dengan cara itu. Adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa itu adalah satu-satunya hal yang tersedia untuknya. Qianbei mengangkat tangannya dan kilatan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari telapak tangannya. Cahaya menebas tanpa ampun ke tubuh Xia Cuxue dan tidak butuh waktu lama bagi wanita yang anggun dan tampak murni itu untuk benar-benar berlumuran darah. Dia tampak seperti baru saja merangkak keluar dari genangan darah. Namun, tidak hanya penampilan luarnya yang menakutkan, penderitaan yang dia derita bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Xia Ming diretas menjadi 1000 keping saat dia ditikam di jantungnya oleh 10.000 pedang. Daging dan organnya penuh dengan luka menganga. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka yang berjarak dekat dan tidak ada satu area pun yang lolos tanpa cedera. Xia Cuxue tidak pernah menyangka bahwa hati pria ini bisa begitu kejam dan bengis. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun perasaan lembut dan protektif terhadap gender yang lebih adil. Bahkan ketika berhadapan dengan wanita cantik seperti dirinya, dia masih memperlakukannya dengan tangan tanpa ampun. Seberapa biadabnya pria ini. Guru Ouyun, apakah kamu melihat itu? Xia Cuxue tertawa terbahak-bahak di bawah rasa sakit yang tak tertahankan. Metode pria ini sangat kejam. Jika kamu mengikutinya, segalanya tidak akan berakhir baik bagimu. Dia tidak berbeda dari Lu Chen. Hari ini pria ini dengan rela memperlakukan seorang wanita dengan kekejaman seperti itu. Ini adalah bagaimana dia akan memperlakukanmu di hari-hari mendatang. Berdasarkan tindakannya, kamu dapat mengatakan bahwa pria ini kejam dan tanpa cinta. Guru Ouyun menatap Xia Cuxue yang berlumuran darah dan tersenyum dengan tenang. Kamu membandingkannya dengan Lu Chen, tetapi pada kenyataannya mereka adalah dunia yang terpisah. Lu Chen egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia akan menyakiti siapapun selama itu menguntungkannya dengan cara tertentu. Tapi Xiao Ye di sisi lain, mungkin kejam pada semua orang di dunia ini, tapi selama dia baik padaku, itu sudah cukup. Jadi bagaimana jika dia membunuh semua orang di dunia suatu hari nanti? Aku akan berdiri di sisinya dan membantunya dengan siapapun yang dia ingin lawan. Ketika Qianbei mendengar perasaan Guru Ouyun yang sebenarnya, mata merahnya yang awalnya kejam melunak dan wajahnya yang tampan tak tertandingi bersinar dengan senyum yang bisa membuat bangsa bertekuk lutut. Ini adalah wanita yang telah dia cari mati-matian selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia memutuskan untuk membunuh seluruh dunia suatu hari nanti, dia akan mengabaikan semua alasan dan berdiri di sisinya.
Namun jika dia memutuskan untuk membantai seluruh daratan, itu hanya untuk satu alasan saja, itu semua demi dia. Xia Cuksue mencibir tetapi matanya sekarang menyerupai dua rongga mata berdarah. Senyum mengejek di wajahnya yang berdarah terlihat sangat menakutkan dan menyeramkan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Guru Ouyun, aku akui bahwa aku, Xia Cuksue, yang harus disalahkan atas malapetakaku sendiri, namun kalian semua harus membayar harganya juga. Ada begitu banyak pembudidaya yang kuat di daratan ini, berdasarkan kepribadian aroganmu, suatu hari, seseorang akan datang untuk menempatkan kalian semua di tempatku. Begitu dia mengatakan bagiannya, tubuh Xia Cuksue mengamuk, jumlah energi yang tak terbatas mulai memenuhi tubuhnya seperti balon yang terisi udara, tubuhnya mulai mengembang dan dia tampak seolah-olah akan meledak kapan saja. Mencoba meledakkan diri. Qianbei melihat apa yang dilakukan Xia Cuksue dan bibir merahnya melengkung membentuk senyum jahat namun menakutkan. Tiba-tiba energi mengamuk di dalam tubuh Xia Cuksue berhenti. Seluruh tubuhnya sekarang tampak seperti balon yang mengembang, bulat dan montok. Apa ini? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Ketakutan mengambil alih hati Xia Cuksue dan karena wajahnya benar-benar berlumuran darah, orang tidak bisa melihat ekspresinya sama sekali. Yuner, apa pendapatmu tentang penampilannya sekarang? Qianbei mengelus dagunya dan menoleh ke arah Guru Ouyun. Kekuatannya akan segera hilang dan lengannya yang terpotong tidak akan tumbuh kembali. Juga bekas luka di tubuhnya tidak akan pernah hilang. Jika kita membiarkannya terus seperti ini selama sisa hidupnya, kurasa itu bukan ide yang buruk. Tidak. Xia Cuksue menjerit. Dia mengira tindakan kejam Qianbei akan berhenti sekarang, tetapi dia tidak pernah menyangka pria ini begitu kejam. Jika dia hidup seperti ini, dia mungkin juga mati. Guru Ouyun mengangguk dan tampak cukup puas dengan saran Qianbei. Ini ide yang bagus. Saat ini dia tidak hanya kehilangan kemampuan untuk berkultivasi, dia juga menjadi cacat. Yang terpenting, karena jumlah energi yang kuat yang dia pompa ke dalam tubuhnya untuk mencoba meledakkan dirinya sendiri, tubuhnya telah mengembang, tidak mungkin baginya untuk kembali normal dalam hidup ini dan akan sangat sulit baginya untuk bergerak. Ditambah fakta bahwa tidak ada orang yang akan merawatnya, dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Guru Ouyun terkikik pelan saat dia melihat tubuh Xia Cuksue yang sepertinya akan meledak dengan satu tusukan. Ini, baginya, adalah akhir terbaik dari semuanya. Xia Cuksue akhirnya putus asa, dia sekarang tahu apa itu iblis sejati. Jika dia dilahirkan kembali, dia tidak akan pernah ingin menjadi putri Xiaming dan dia juga tidak ingin memprovokasi orang-orang ini lagi. Selain itu, ketika dia membandingkan akhir cerita Lu Chen dan Xiaming dengan miliknya, itu jauh lebih baik daripada apa yang harus dia tanggung. Setidaknya, setelah bertahan selama beberapa hari lagi, mereka bisa meninggalkan dunia ini dan tidak perlu lagi menderita siksaan seperti itu. Namun dia akan berlama-lama dan menderita sampai hari dia meninggal.
juga dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri sekarang. Yuner. Qianbei mengerutkan alisnya saat mata merahnya melesat ke udara yang sekarang penuh dengan fluktuasi yang tidak stabil. Wajah tampannya yang tak tertandingi perlahan menjadi dingin. Seseorang di sana-sini cukup banyak, oposisinya terdiri dari tertinggi bela diri. Guru Woyun bergidik dan mengikuti garis pandang Qianbei. Tidak lama kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, berdiri tegak di langit. Di istana Kekaisaran Negara Angin Melayang, tertinggi Gao merasakan sesuatu dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Mengapa begitu banyak tertinggi bela diri tiba di negara angin melayang? Selain itu, di daratan ini, hanya organisasi itu yang bisa mengumpulkan banyak tertinggi bela diri ini sekaligus. Namun sepertinya orang-orang ini menuju ke rumah keluarga Xia. Mengapa? Mungkinkah sesuatu yang lain telah terjadi di rumah keluarga Xia? Tidak, aku harus menyelidikinya. Tertinggi Gao mengendurkan alisnya yang berkerut dan menghilang dari ruang kerja dalam sekejap. Di kedai minuman, pria berbaju merah, yang telah menunggu Guru Woyun, merasakan perubahan aura pada saat yang sama. Wajahnya yang tampan langsung menjadi dingin dan rasa dingin yang sedingin es muncul di matanya yang dalam dan gelap. Orang-orang itu, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah mereka mengetahui keberadaanku? Tidak, itu tidak benar. Mereka tidak menuju ke arahku, tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah pikiran dan ekspresinya berubah drastis. Tidak bagus, mereka pasti sudah tahu tentang identitas Yuner. Pria berbaju merah dengan cepat mendobrak pintu seperti ledakan api dan bergegas menuju rumah keluarga Xia. Di rumah keluarga Xia, sosok yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di udara di depan Guru Woyun. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berjubah hijau. Meskipun dia memiliki fitur yang tampak agak rata-rata dan merupakan tipe orang yang akan berbaur dengan kerumunan, auranya seperti bilah pedang yang sangat tajam. Apakah kamu Guru Woyun? Pria berjubah hijau mengamati wanita di bawahnya sebelum dia mengalihkan pandangannya ke tubuh yang berserakan di sekitar serambi utama. Dia mengerutkan kening ketika dia bertanya, "Apakah kamu membunuh orang-orang ini?" Ekspresi muram yang belum pernah ditunjukkan Guru Woyun sebelumnya muncul di wajahnya. Matanya yang jernih dan dingin benar-benar tenang saat dia menjawab dengan dingin. Itu benar. Pria berbaju hijau mengejek dengan dingin. Kamu adalah warga negara dari daratan roh barat namun kamu berani menampilkan dirimu di daratan puncak timur dan membunuh warga kami. Bagaimana dengan ini? Aku ingin kamu ikut dengan kami sekarang. Aku khawatir menemukan alasan untuk membawa wanita ini pergi.
Tetapi siapa yang mengira dia akan memberiku kesempatan yang begitu bagus? Siapa kamu? Mata Guru Oyun tenggelam. Orang-orang ini tahu bahwa aku dari daratan roh barat. Di seluruh daratan ini, tidak ada orang lain selain Tuan yang harus menyadari hal ini. Pria berbaju hijau itu mencibir. Kami dari kota pertama. Kota pertama? Kata-kata yang menggelegar ini mengejutkan tertinggi Gao dan tertinggi Jin yang telah bergegas dari dua arah yang berbeda. Ini benar-benar mereka dari kota pertama. Memang, selain dari kota pertama, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi begitu banyak tertinggi bela diri? Pemimpinnya, pria berbaju hijau itu seharusnya berada di peringkat tertinggi bela diri tingkat tinggi dan hanya satu langkah lagi untuk menjadi orang suci bela diri. Tertinggi Jin mengerutkan kening dan menatap Guru Oyun dengan rumit. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana gadis ini berhasil memprovokasi orang-orang di kota pertama. Tertinggi Gao berdeham dan berkata, Tuan kota pertama, Nona Gu adalah tamu dari negara angin melayang. Dosa apa yang telah dia lakukan sehingga menyebabkan pergolakan yang begitu kuat di antara Anda? Dosa. Pria berbaju hijau menyapu matanya ke arah Guru Oyun dan dia menjawab dengan arogan. Orang-orang ini terlalu kejam. Jika kami tidak menyingkirkan orang-orang seperti ini, itu pasti akan membawa bencana besar di daratan. Anggota kota pertama selalu memprioritaskan keadilan untuk daratan. Kami tidak akan membiarkan iblis seperti itu berjalan di antara kami hidup-hidup. Mata Guru Oyun menjadi semakin gelap. Jika aku ingat dengan benar, kota pertama adalah musuh ayah angkatku. Mungkinkah mereka datang untuk menggunakanku melawan ayah angkat? Jika tidak, Guru Oyun tidak akan pernah percaya mengapa organisasi seperti kota pertama akan menerobos masuk ke rumah keluarga Xia dan berteriak untuk keadilan. Lagi pula, di daratan ini, hanya yang kuat yang menjadi raja. Siapapun tanpa kekuatan hanya akan menjadi batu loncatan mereka. Xiao Ye. Guru Oyun merasakan aura dingin yang menakutkan di sampingnya dan menggenggam tangan Qianbei Ye dengan erat. Niat membunuh muncul dalam tatapannya yang jernih dan dingin. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Qianbei Ye memandang kerumunan di langit sekali dan mengangguk. Aku bisa. Bagus. Guru Oyun tersenyum. Aku sudah menyebutkan bahwa aku akan membantu ayah angkat untuk membalaskan dendamnya. Meskipun kekuatanku tidak cukup kuat saat ini, itu adalah tujuanku untuk menghancurkan kota pertama. Mereka telah menyakiti ayah angkatku dan menyebabkan ibu angkatku hilang. Ini adalah salah satu hutang yang harus aku kumpulkan. Ketika pria berbaju hijau mendengar kata-kata Guru Oyun, bibirnya melengkung menjadi seringai menghina. Guru Oyun, berdasarkan apa yang aku tahu, kamu hanya berada di peringkat kehormatan bela diri tingkat menengah. Namun pria di sebelahmu memang agak kuat, tetap saja, dia hanya tertinggi bela diri. Apakah kamu berpikir bahwa hanya dengan menggunakan kemampuanmu kamu dapat menghancurkan kota pertama? Kamu meremehkan kekuatan kami. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ikutlah bersamaku seperti gadis yang baik atau aku akan membunuh semua orang di sisimu dan memaksamu untuk menurut.
Baik itu keluarga Gu atau alam abadi, mereka semua hanyalah sekelompok idiot. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil sampai aku harus menghadapinya sendiri, pikirnya. Namun inilah yang mereka maksud dengan ungkapan menolak mengambil jalan yang tersedia di surga namun bersikeras berjalan melalui neraka tanpa gerbang. Seandainya gadis kecil ini tetap berada di daratan roh barat, kota pertama tidak akan mampu mengendalikannya tidak peduli seberapa kuat dia menjadi. Namun dia bersikeras untuk datang ke daratan puncak timur daratan. Bukankah itu hanya menyerah karena kebodohan? Jika bukan karena pencariannya telah menghabiskan begitu banyak waktuku, dia mungkin akan menjadi arwah tersayang di 9 penjara neraka. Tidak, ada lebih dari satu tertinggi bela diri di sisinya. Tertinggi Jin memandang pria berbaju hijau dan turun dari langit dalam sekejap untuk berdiri di depan Guru Oyun. Matanya yang dingin bersinar dengan tekad. Ada 2. Pria berwajah hijau itu tenggelam. Tertinggi Jin, apakah kamu merasa seolah-olah kamu sudah hidup terlalu lama? Apakah itu sebabnya kamu berencana untuk melawan kota pertama? Tiba-tiba suara tawa liar bergema di langit, disertai dengan sosok lelaki tua yang muncul perlahan. Dia menatap dengan jijik pada pria berbaju hijau yang arogan dan dingin dan berkata, "Kota pertama? Lalu apa? Tidak ada yang akan diizinkan untuk menggertak muridku selama aku ada." Sebelumnya ketika kerumunan telah bubar, Bai Zongtian juga memiliki beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan sehingga dia pergi untuk sementara waktu. Ketika dia kembali ke rumah keluarga Xia, dia mendengar kata-kata pria berbaju hijau itu dan menjadi marah. Muridnya telah mati sekali dan telah kembali dengan susah payah namun orang-orang ini memiliki keberanian untuk membuat skema besar tentang dia. Kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati muridnya yang berharga bahkan jika dia harus mengorbankan kehidupan lanjut usianya. Dokter Suci, tertinggi Jin, jangan terburu-buru. Tertinggi Gao menyeka keringat dari wajahnya dan buru-buru mencoba membujuk mereka. Mari kita semua duduk dan mendiskusikan ini seperti orang beradab. Tuanku, bahkan jika Nona Gu bertanggung jawab untuk menyakiti orang-orang ini, merekalah yang pertama-tama salah. Nona Gu sama sekali tidak salah. Pergi. Wajah pria berbaju hijau itu menjadi dingin dan dia menembakkan sinar energi ke dada tertinggi Gao. Tertinggi Gao langsung terdorong beberapa langkah ke belakang dan meludahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Tuanku. Tertinggi Gao meredakan ketegangan di wajahnya dan cahaya dingin melintas di matanya. Berdasarkan pengetahuanku, kota pertama juga memiliki hukumnya sendiri. Tidak ada pembudidaya kuat dari kota pertama yang diizinkan untuk mengangkat tangan melawan siapapun dari negeri asing. Aku ingin tahu apakah kamu telah melupakan aturan ini, tuanku. Ekspresi pria berbaju hijau itu berubah semakin dingin. Dia melirik tertinggi Gao dengan dingin. Kamu ingin menentangku juga? Tertinggi Gao tersenyum. Tuanku, kamu membuat ini terlalu serius. Aku hanya melindungi warga negara angin melayang. Selain itu Nona Gu adalah penyelamat putra kekaisaranku.
Sebenarnya alasan mengapa tertinggi Gao berani berselisih dengan pria berbaju hijau itu juga karena aturan kota pertama, terutama karena dia adalah kaisar suatu negara. Tidak peduli seberapa marahnya orang ini, dia tidak bisa membunuh tertinggi Gao. Kalau tidak, jika ini sampai ke telinga administrator kota pertama, organisasi tempat orang ini berasal mungkin akan mengasingkannya dari kota pertama. Pria berbaju hijau itu tertawa gila dan cahaya jahat melintas di matanya. Apakah kamu pikir hanya beberapa dari kalian bisa membantunya? Hari ini, aku akan membawa wanita ini pergi, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang melemparkan diri ke arahku. Oh! Saat itu suara dingin dan muram terdengar dari atas kepalanya. Ketika dia mendengar suara itu, ekspresi pria berbaju hijau itu berubah drastis. Lalu bagaimana jika Tuan Besar ini datang padamu? Jubah merah cerah yang mekar dengan indah melayang dengan tenang di tengah langit seperti matahari yang cerah. Ada senyum dingin dan muram di wajah tampan pria itu. Matanya yang gelap dan dalam seperti pedang tajam, dingin dan ganas. Pria berbaju hijau itu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata dingin pria itu. Hatinya langsung bergetar. Ini mungkin satu-satunya pria di sini yang memiliki kemampuan untuk membuatnya ketakutan. Dia tidak pernah berharap orang ini muncul di negara angin melayang. Ayah angkat. Saat dia menatap pria berbaju merah yang berdiri di udara, tatapan dingin dan jernih Guru Woyun perlahan menunjukkan rasa hangat. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Kamu di sini, Yuner? Jangan khawatir. Saat aku berdiri di sini hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhmu. Suaranya mulia namun mendominasi. Pria itu dengan lembut mengangkat dagunya dan menatap kerumunan di bawahnya seperti penguasa atas rakyatnya. Pria berbaju hijau merajut alisnya. Dia mengira pekerjaan ini akan diselesaikan dengan mudah, namun dia tidak pernah berharap Gutian mengetahui hal ini dan tiba begitu cepat. Dengan dia di sini, dia mungkin harus membiarkan wanita ini pergi untuk saat ini. Gutian, jangan berpikir bahwa kota pertama takut padamu. Aku akui bahwa kekuatanmu telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Tetapi lalu apa? Kota pertama belum mengirimkan pasukan kami yang benar-benar kuat. Jika kamu masih terus menjadikan kami musuh, kamu akan tahu konsekuensinya. Kita pergi. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Meskipun dia dan pria ini sama-sama tertinggi bela diri tingkat tinggi, perbedaan kekuatan mereka jauh lebih dari sekadar ukuran kecil. Bahkan jika masing-masing dari mereka menyerang, tidak ada jaminan bahwa mereka akan mampu mengalahkan orang gila ini. Kalau tidak, Gutian tidak akan pernah menyebabkan sakit kepala yang begitu besar di kota pertama. Kata-kata pria berbaju hijau meledak seperti sambaran petir di telinga mereka. Pikiran Guru Woyun langsung meledak dan ekspresi kosong muncul di wajahnya saat dia menatap keheranan pada sosok merah suram di langit. Kamu adalah Gutian. Tidak heran pria ini memberikan perasaan kekerabatan yang begitu intim. Dialah orang tersayang yang selama ini aku cari. Hal yang paling lucu adalah aku bahkan tidak menyadari bahwa ayahku berdiri tepat di depanku, pikirnya. Pria itu menurunkan pandangannya dan menatap wajah terkejut wanita itu. Wajahnya yang suram melunak dan dipenuhi dengan penyesalan dan kasih sayang. Yuner, maafkan aku,
Aku tidak mengenalimu saat itu. Jika aku tahu siapa kamu saat itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal." Tepat saat dia mengucapkan suku kata terakhir, Guru Oyun tiba-tiba bergegas ke arahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia memeluk pria berbaju merah dengan sekuat tenaga dan berseru dengan suara gemetar. "Ayah, aku tahu itu. Aku tahu bahwa kamu dan ibu masih hidup di bumi ini. Aku akhirnya menemukanmu dan perjalananku ke daratan puncak timur tidak sia-sia." Pria berbaju merah menurunkan kelopak matanya dan tersenyum lembut. Di bawah cahaya matahari terbenam, wajahnya yang suram diselimuti cahaya redup, matanya seperti genangan air yang lembut seolah-olah dia bisa menenggelamkannya dalam semua cintanya. "Tahun-tahun terasa berat bagimu, mulai sekarang kamu akan tinggal di sisiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Yuer, aku akhirnya menemukan putri kita. Terlebih lagi dia adalah wanita yang luar biasa, tapi kamu ada di mana sekarang?" Pria berbaju hijau itu melirik ayah dan anak perempuannya yang terkunci dalam pelukan mereka sebelum dia memberi isyarat untuk pergi, namun dia gagal memperhatikan tatapan yang telah ditembakkan oleh Tuan Besar Hong Lian padanya saat dia berbalik untuk pergi. Tatapan itu tidak seperti kehangatan yang baru saja dia tunjukkan pada Guru Oyun. Tatapannya muram seperti ujung pisau yang tajam, tak berbentuk namun mampu membunuh seseorang. Kota pertama, karena kalian memiliki keberanian untuk merancang skema besar untuk putriku yang berharga, jangan berharap dapat pergi dengan mudah. Para pembudidaya kota pertama menghentikan jejak mereka di jalan sempit dan berliku di hutan. Salah satu dari mereka berseru dengan kesal. "Tuanku, apakah kita benar-benar pergi begitu saja? Jika kita tidak membawa wanita itu kembali, aku khawatir Tuan." Pria berbaju hijau itu mengejek saat cahaya ganas melintas di matanya. "Dengan adanya Gutian di sana kita tidak bisa membawanya pergi, namun Gutian tidak mungkin berada di dekatnya selamanya, jadi kita harus menunggu sebentar ketika dia pergi untuk bergerak." Itu sama sekali bukan rencana yang buruk, sayangnya kalian tidak akan memiliki kesempatan itu. Suara seram dan haus darah bergema tiba-tiba di langit, menyebabkan wajah pria berbaju hijau berubah drastis. "Siapa di sana?" Pria berbaju hijau menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara keras. "Siapa yang mengikuti kami?" Tepat saat dia berbicara, gelombang aura yang kuat menyerang langsung ke arahnya dan menghancurkan pepohonan di sekitar mereka, menciptakan kekacauan yang menghancurkan. Sesosok kemudian perlahan-lahan muncul dari balik pepohonan. Pria berbaju hijau itu perlahan-lahan tenang ketika dia menatap pria berambut perak itu. "Jadi itu kamu?" Dia mencibir. "Aku pikir itu Gutian." "Itu benar. Meskipun benar bahwa aku tidak bisa mengalahkan Gutian, mengalahkanmu di sisi lain, akan sangat sederhana. Kalian semua, serang, bunuh orang ini." Setelah menerima perintah, para pembudidaya lainnya naik ke langit dan segera mulai mengarahkan serangan mereka pada pria di balik pepohonan. Seberapa besar kekuatan tertinggi bela diri? Satu tertinggi bela diri akan cukup untuk menghancurkan seluruh kota, dan sekarang, ada 10 dari mereka.
Mereka memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk menginjak-injak seluruh negara. Oleh karena itu, pria berbaju hijau yakin bahwa pria ini bukan tandingan para pembudidaya kota pertama. Namun, terlepas dari paksaan berat dari kerumunan, pria berambut perak itu tidak menunjukkan reaksi. Jubah merahnya seperti likoris neraka, memancarkan aura berbahaya ke udara. Aku tidak peduli orang macam apa anggota kota pertama, bahkan jika kalian membantai orang-orang biasa di daratan ini, itu tidak ada hubungannya denganku, namun kalian seharusnya tidak pernah memiliki niat apapun terhadapnya. Pria itu tenang saat mata merahnya berkedip dengan niat yang sangat menakutkan dan membunuh. Dia menatap dengan tenang pada para pembudidaya kota pertama yang menyerang ke arahnya dan menyatakan dengan dingin, "Setiap musuhnya adalah musuhku juga, musuhku hanya akan menghadapi satu takdir." Langit dan bumi berubah warna sementara matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Api merah yang tak terhitung jumlahnya berputar di langit, menyelimuti cakrawala yang gelap. Ada begitu banyak api sehingga seluruh hutan berubah menjadi lautan merah. Pada saat ini, pria berbaju hijau merasa seolah-olah dia tidak berdiri di daratan tetapi malah berada di api penyucian, dikelilingi oleh lautan darah. Terbakar, suhu mendidih itu terasa seperti bisa membakar jiwa siapapun menjadi abu. Seketika, para pembudidaya kota pertama yang telah menyerang Qianbei tiba-tiba terbakar menjadi abu dan tersebar ke udara. Pria berbaju hijau itu tercengang, dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berambut perak dengan jubah merah di depannya saat matanya dipenuhi dengan kengerian yang mendalam. Iblis, pria ini adalah iblis sejati. Orang harus tahu bahwa ini semua adalah tertinggi bela diri yang terkenal di daratan ini, namun, ketika mereka menyerangnya sekaligus, dia telah membunuh mereka semua dalam 1 detik, bahkan tanpa mengangkat satu jari pun, bahkan dia sendiri tidak mungkin membunuh begitu banyak orang sekaligus. Ketika dia menyadari bahwa tatapan pria berambut perak itu beralih padanya, pria berbaju hijau itu merasakan jantungnya membeku dan buru-buru mencoba melarikan diri. Sayangnya, dia terlihat dan kakinya terasa seperti dipaku dengan kuat ke tanah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mencoba melarikan diri. Bibir Qianbei melengkung, keriting bibirnya membuat pria berbaju hijau itu semakin ketakutan. Itu sangat membuatnya takut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak buang air kecil di celananya. Bau urin segera memenuhi udara di hutan. Tuanku, ini salahku karena gagal melihat Gunung Taishan meskipun memiliki mata. Tolong tuanku, lepaskan aku sekali ini saja karena satu kesalahanku. Bagaimana mungkin pria berbaju hijau itu peduli untuk menjaga martabatnya di saat seperti ini? Baginya, memastikan kelangsungan hidupnya sendiri jauh lebih penting dari apapun. Selama dia bisa tetap hidup, dia masih punya kesempatan untuk membalas dendam. Jika dia mati sekarang, tidak akan ada lagi harapan untuk itu. Melepaskanmu? Jika aku melepaskanmu, bukankah aku akan membiarkanmu menyakiti Yuner di masa depan? Sebuah cahaya menakutkan melintas di mata Qianbei. Ada senyum dingin di wajahnya yang cantik tiada taraf. Aura menyesakkan kemudian meledak dari tubuhnya. Mata merah darahnya menatap dengan kejam pada pria berbaju hijau yang telah jatuh ke tanah.
Bukankah kami meninggalkannya tanpa cedera?" Pria berbaju hijau itu masih berusaha membela kasusnya, lagi pula dia belum menyentuh Gu Ruoyun dan telah kehilangan begitu banyak pembudidaya. Pria berambut perak ini seharusnya sudah mengeluarkan semua rasa frustrasinya sekarang. Mengapa dia tidak membiarkannya hidup? Seketika, aura dari tubuh Qian Bei semakin kuat. Pria berbaju hijau itu terlempar ke tanah. Pada saat ini dia hampir bisa mendengar suara retakan dari tulangnya yang pecah di sekujur tubuhnya. Tampaknya pria ini akan menghancurkan tulangnya menjadi debu di detik berikutnya. "Orang suci bela diri," kata-kata itu tiba-tiba muncul di benak pria berbaju hijau itu. Namun dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan ekspresinya adalah pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. "Itu tidak mungkin, dia adalah tertinggi bela diri belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai pangkat orang suci bela diri sekarang?" Namun selain dari orang suci bela diri, siapa lagi yang bisa membuat tertinggi bela diri tingkat tinggi menderita penindasan seperti itu? "Aku tidak memberi siapapun kesempatan untuk menyakitinya. Aku akan menyingkirkannya dari bahaya bahkan sebelum ada yang memikirkannya. Bahkan jika aku akhirnya membunuh 10.000 orang karena kesalahan, aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka. Ini adalah keputusanku, bahkan jika setiap orang di daratan bergabung bersama, mereka tidak bisa dianggap penting seperti dirinya. Jadi bagaimana jika aku harus membantai seluruh daratan demi dia? Dia adalah satu-satunya orang yang ingin aku lindungi di dunia ini." Kali ini, di bawah paksaan yang kuat, pria berbaju hijau itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia merasakan setiap patah tulang di tubuhnya dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Seandainya dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan pernah menerima misi ini. Siapa yang mengira bahwa Gu Tian telah menemukan Gu Ruoyun dan dia juga memiliki iblis ini di sisinya. Darah mulai keluar dari mulutnya. Di bawah penindasan Qian Bei, seluruh tubuh pria berbaju hijau itu segera berlumuran darah. Saat dia secara bertahap merasakan hidupnya surut, pria berbaju hijau perlahan menutup matanya. Pada saat itu, api yang tak terhitung jumlahnya menghujani langit dan mengubah hutan menjadi lautan api, membakar dengan ganas. "Kamu bisa keluar sekarang." Qian Bei membelakangi lautan api di hutan sepanjang waktu dan cahaya melintas di matanya. Di belakang pohon tua yang tidak terlalu jauh di belakangnya, sesosok muram berbaju merah perlahan melangkah keluar. "Awalnya aku bermaksud untuk berurusan dengan orang-orang ini sendiri, tetapi kamu mengalahkanku." Tuan Besar Hong Lian dengan lembut mengangkat alisnya yang tajam, matanya yang suram menahan senyum. "Aku baru saja bertemu putriku, jadi aku tidak ingin bergerak melawan kota pertama pada saat seperti itu. Namun aku tidak berharap untuk tiba sedikit setelahmu." Tuan Besar Hong Lian merasa sedikit kesal karena dia telah dipukuli sampai habis oleh bajingan yang bermaksud untuk merebut putrinya, membuatnya tidak dapat membunuh orang-orang itu. "Namun, aku tidak akan terlalu perhitungan denganmu mengenai hal ini karena pengabdianmu kepada putriku." Terlepas dari kata-kata itu, setiap kali Tuan Besar Hong Lian mengingat cara intim pemuda ini dan putrinya berinteraksi satu sama lain, dia akan merasakan gelombang asam dari perutnya. Dia belum melihat putrinya selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, setelah akhirnya bertemu dengannya dengan susah payah, gadis kecil itu hanya terpaku pada anak ini.
Qianbei perlahan berbalik, tatapannya jatuh pada wajah Tuan Besar Hong Lian yang tampan namun muram, dan senyum muncul di mata merahnya. Ayah mertua yang terhormat, kamu tidak perlu mengambil tindakan, menantumu dapat membantumu untuk mengurusnya. Ayah mertua yang terhormat, Tuan Besar Hong Lian memelototi Qianbei dan menjawab dengan kesal. Aku mungkin tidak menghitung denganmu atas insiden mengenai potret putriku, tetapi sebagai menantuku, selain menjadi kuat, kamu harus sangat berbakti kepada putriku. Selain itu, dia harus menjadi satu-satunya orang yang akan bersamamu selama sisa hidupmu. Apakah kamu bisa melakukan ini? Sejujurnya Tuan Besar Hong Lian cukup puas dengan tingkat kekuatan Qianbei. Setidaknya, jika dia tidak ada, pria ini pasti bisa memastikan keselamatannya. Dalam hidup ini aku hanya membutuhkannya seorang, selain dia, aku tidak akan memiliki wanita lain. Kita akan bersama seumur hidup, ini adalah janji yang pernah dia buat padanya. Selain itu, dengan dia dalam hidupnya, wanita mana lagi yang mungkin memiliki kesempatan untuk melihat tatapannya? Tuan Besar Hong Lian mengangguk puas. Dia hanya merasa agak tidak senang ketika dia memikirkan betapa sulitnya baginya untuk akhirnya bertemu putrinya, dan sekarang, dia akan direnggut oleh pria lain. Aku tahu bahwa putriku telah menerimamu, selama itu membuatnya bahagia. Sebagai seorang ayah, aku tidak keberatan. Namun, jika kamu ingin aku menerimamu sepenuhnya, aku masih perlu mengamatimu. Selain itu dia telah memutuskan bahwa dia akan membuat putrinya tinggal di sisinya selama beberapa tahun pertama untuk mengamati bagaimana orang ini berperilaku. Dia tidak akan membiarkan dia memiliki putrinya yang berharga begitu mudah. Qianbei tersenyum riang dan kilatan melintas di matanya. Ayah mertua yang terhormat, Yuner dan aku sudah berbagi tempat tidur. Mungkinkah kamu ingin Yuner mengabaikan tanggung jawabnya terhadapku? Mereka memang berbagi tempat tidur, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Apa? Tuan Besar Hong Lian sangat marah. Kamu bocah terkutuk, kamu memiliki keberanian untuk menggertak putriku yang berharga. Biarkan aku memberitahumu ini, jika kamu ingin menikahi putriku, aku tidak akan mengatakan tidak, tetapi kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Tepat saat dia berbicara, sosok Tuan Besar Hong Lian muncul di depan Qianbei dan sejumlah besar api kemarahan berubah menjadi energi yang mengarah langsung ke dada Qianbei dalam satu pukulan. Qianbei mengulurkan tangan dan menangkap serangan Tuan Besar Hong Lian. Aura kedua pria itu meledak ke langit dan lautan api di hutan terus berderak dan membakar. Mereka seperti dua sinar cahaya yang intens saat mereka berbenturan satu sama lain di langit. Di kedai, Guru Woyun duduk di kursi. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan dengan lembut mengangkat alis. Xiao Zixi, baik Xiao Ye dan ayah menyebutkan bahwa mereka memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan harus pergi sebentar. Apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan? Xiao Zixi mengangkat bahu saat cahaya aneh melintas di mata ungunya. Jika tebakanku benar, mereka seharusnya sedang dalam perjalanan untuk membunuh orang-orang dari kota pertama. Mendengar ini ekspresi Guru Woyun perlahan tenggelam. Dia kemudian menghela nafas setelah jeda yang lama dan wajahnya dipenuhi dengan senyum kesakitan.
Aku mungkin telah melakukan terobosan dengan kecepatan yang konsisten, tetapi musuhku juga semakin kuat. Kecuali aku berhasil mencapai puncak dunia, aku tidak akan pernah bisa melindungi keselamatan keluargaku. Pada akhirnya aku masih harus bergantung pada mereka untuk melindungiku. Kekuatan, saat ini kekuatan yang aku miliki tidak cukup. Sekarang masalah seputar keluarga Xia telah diselesaikan, saatnya bagiku untuk meninggalkan negara angin melayang.